di dekat sini kita coba kita maju pelan-pelan. Ada 2 pohon beringin raksasa dengan akar-akarnya itu sangat luar biasa sekali, mencengkeram situs kuno, sangat monumental. Jadi kita mendapati benar-benar pemandian kuno, petirtaan kuno dengan menggunakan batu bata kuno. Diduga batu bata kuno ini era abad ke-10 Masehi ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi siapa sangka di area ini ada semacam mata air keramat, mata air yang sangat besar sekali, yang ternyata memiliki semacam tinggalan monumental, jejak-jejak artefaktual yang sangat penting dan erat kaitannya dengan peristiwa yang sangat bersejarah dan sangat penting, terutama sekitar 1000 tahun silam, masa pemindahan kekuasaan atau masa pemindahan ibu kota dari Mataram kuno Jawa Tengah ke Mataram kuno Jawa Timur. Ternyata sebagian besar sejarawan tidak serta-merta mengaitkannya dengan letusan Gunung Merapi, tetapi juga ada erat kaitannya dengan perang dan pertikaian perebutan kekuasaan antara keluarga raja gitu, termasuk kemudian serangan masif dari tentara Kemaharajaan Sriwijaya. Sebab yang terakhir inilah yang kemudian menandai ada semacam jejak-jejak atau kemudian tanda-tanda yang ada. Misalnya area kawasan dataran tinggi yang ada di Jawa Timur ini dipilih untuk mengungsikan kerabat dekat raja, para bangsawan, dan para brahmana dari Mataram kuno Jawa Tengah ke Mataram kuno Jawa Timur. Hal itu bisa ditandai dengan ditancapkannya prasasti Sangguran yang pernah ditemukan di Dusun Ngadat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, tidak jauh dari lokasi ini. Namun saat ini itu memang telah dibawa oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles untuk dihadiahkan kepada Lord Minto, sehingga saat ini berada di halaman rumah kediaman keluarga Lord Minto yang ada di Skotlandia, Inggris. Jadi ini sungguh sungguh sesuatu dari jejak-jejak penjajahan yang sebenarnya bahkan masyarakat Kota Batu saat ini merindukan dikembalikannya prasasti Sangguran tersebut. Karena prasasti Sangguran tersebut berangkat tahun 928 ketika ibu kota masih berada di Jawa Tengah, yang berkuasa adalah Rakai Pangkaja Diawawa. Namun 1 tahun kemudian dalam prasasti Cunggrang misalnya, itu yang berkuasa sudah Sri Maharaja Rakai Hindo Empu Sendok tahun 929. Artinya antara tahun 928 sampai 929 ini memang ada semacam terjadi pemindahan secara berangsur-angsur masyarakat, pejabat tinggi, keluarga raja, dan termasuk para pendeta ini ke Jawa Timur. Dan ini memilih lokasi di sekitar dataran tinggi yang saat ini menjadi Kota Batu ya, yang dikelilingi oleh gunung-gunung indah seperti Gunung Welirang, Arjuna, Panderman, Butak, Kawi, Kelut, dan ini berada di tengah-tengah sebuah cekungan seperti mangkok ya, yang sangat luas, sangat subur, penuh mata air, dan membawa kemakmuran dan kejayaan hingga saat ini dan tentunya yang akan datang. Lah ini lo gak mandi ta? Walah, mandi Abil. Lah ini, jadi dari atas ke bawah kita lihat sebagian sumber mata air ini disalurkan ke kolam-kolam buatan untuk mandi bagi warga maupun anak-anak desa ini. Tentunya aktivitas kesenangan seperti ini tidak bisa dinikmati anak-anak yang ada di perkotaan ya, yang rumahnya berhimpitan, tidak ada hutan bambu yang rindang, sejuk, dan area-area yang luas dan keindahan-keindahan lainnya ya, seperti ini ya.
Nah, di dekat dengan lokasi ini memang benar-benar ada semacam petirtaan yang pernah diekskavasi sebagian, dan tentunya terlihat masih membutuhkan perawatan yang komprehensif ya, termasuk kemudian diekskavasi secara profesional, termasuk kemudian kalau bisa direstorasi tentang seperti apa bentuk masa lalunya dan nilai kesejarahnya. Sebuah petirtaan dengan arsitektur cerita adegan pengadukan Samudra Mantana. Nah, coba kita telusuri bersama-sama. Jadi terlihat di sini ada beberapa stan yang terlantar di bawah naungan pohon bambu yang sangat besar-besar ya. Jadi pohon bambu petung di sini luar biasa besar. Nah, besar banget ini. Nah, ini ya. Nah, ada banyak sekali arsitektur kendi dan gentong-gentong. Nah, di dekat sini kita coba kita maju pelan-pelan. Ada dua pohon beringin raksasa dengan akar-akarnya itu sangat luar biasa sekali, mencengkeram situs kuno, sangat monumental. Jadi tanaman andong merah dan puring ini merupakan salah satu jenis tanaman dan tanaman hias ya yang sangat kaya akan di Kepulauan Nusantara ini, terutama di Jawa, yang menandai adalah sebuah taman dan keindahan dari sebuah situs kuno. Nah, ini. Jadi mungkin kameramen bisa mengezoom area pinggir. Jadi kita mendapati benar-benar pemandian kuno, petirtaan kuno dengan menggunakan batu bata kuno. Diduga batu bata kuno ini era abad ke-10 Masehi ya, sebagaimana prasasti terdekat adalah prasasti Sangguran tahun 928 Masehi. Petirtaan ini yang bagian luar terlihat tembok batu bata kuno ini sekitar 10 kali 10 meter persegi, dan area di tengah yang berbentuk gunung ini tinggal bagian bawah ini sekitar 4 kali 4 meter persegi. Diduga ini kemudian bersambung dari bagian yang sana dengan sebuah mata air yang sangat besar yang menuju area tengah dalam dari bangunan ini. Ini kemudian dimungkinkan dahulunya berjajar itu adalah talang-talang air yang dikenal dengan jaladwara atau pancuran air berbentuk makara. Makara sendiri merupakan filosofinya adalah kendaraan Dewi Gangga. Dewi Gangga yang ada di India. Sungai Gangga dan Sungai Indus itu merupakan sungai yang suci yang merupakan asal mula terbentuknya sebuah peradaban lembah Sungai Indus dan lembah Sungai Gangga. Di ini kemudian jika kita lihat arsitektur seperti ini, sebuah bangunan gunungan yang ada di tengah yang kemudian dulunya memancur air yang sangat jernih dan besar dari jaladwara berbentuk makara, yang ini kemudian arsitek ini pada masa lalunya memang dikenal dengan arsitektur bergaya pengadukan Samudra Mantana. Jadi kita mungkin nanti bisa duduk di sini di bawah pohon beringin rindang ini. Kita akan coba mengulas kembali dan mereview kembali tentang cerita pengadukan Samudra Mantana, sambil menikmati kesejukan oksigen yang sangat tebal di bawah keindahan dan kota dataran tinggi, kota batu yang sangat indah dan sangat makmur ini. Ternyata memang sudah dipilih untuk mengungsikan, diduga dipilih untuk mengungsikan keluarga dekat Raja Mataram kuno, Rakai Pangkaja Diawawa dari Mataram kuno Jawa Tengah, termasuk Mas Empu Sendok ya, kemudian diikuti oleh kerabat dekat raja, para pejabat tinggi kerajaan Jawa Tengah, kemudian para brahmana utama. Semuanya ternyata diungsikan di area yang sangat indah dan sangat-sangat terlindungi di tengah-tengah Pulau Jawa, dan seperti mangkok dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi seperti Gunung Kawi, Gunung Butak Panderman, Gunung Kelut, Gunung Arjuna, dan Gunung Welirang serta Gunung Anjasmara. Ini sesuatu yang sangat-sangat indah, tiada duanya. Suatu letak yang sangat
teknis dan strategis dalam pertimbangan-pertimbangan pada masa lalu. Selain itu, leluhur kita selain memiliki pertimbangan teknis dan strategis akan sebuah potensi sumber mata air, kesuburan tanah, lumbung pangan, dan lain sebagainya, serta keamanan dari serangan-serangan musuh, juga memiliki pertimbangan-pertimbangan magis dan religius. Sekiranya dataran tinggi Kota Batu di abad ke-10 ini memang memiliki makna yang sangat mendalam dari segi teknis dan strategis, dari segi kemakmuran dan keamanan, dan dari segi magis dan religius. Samudra Mantana memang seperti ini adalah filosofinya, ada lautan luas atau Samudra Mantana dengan Gunung Mandara yang ada di tengahnya. Yang diceritakan pada masa pengadukan Samudra Mantana dikatakan Dewa Wisnu mengumpulkan seluruh para dewa dan mengatakan, kita sebentar lagi akan sirna, meninggal, musnah, dan siapa yang akan menjaga alam semesta ini? Maka para dewa menangis dan sedih bukan kepalang. Siapa yang lantas menjaga dan melindungi alam semesta? Maka Dewa Wisnu kemudian mengatakan ada satu solusi dengan meminum air amerta di dasar Samudra Mantana. Maka proyek pengadukan Samudra Mantana pun dilaksanakan. Dewa Wisnu menjadi kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara di atas tempurungnya. Kemudian Gunung Mandara diikat oleh ular naga Basuki yang kepalanya dipegang oleh para asura, yang ekornya dipegang oleh para dewa. Kemudian dengan memegang ekor dan kepalanya ini, Gunung Mandara di atas kura-kura raksasa ini diputar di tengah Samudra Mantana, sehingga dari dasar Samudra Mantana keluar berbagai macam pusaka sakti. Yang terakhir adalah keluar sosok bidadari cantik dengan memanggul Guci Amerta. Maka Guci Amerta ini direbutkan oleh para dewa dan para asura, sehingga di akhirnya kemudian berada di tangan para dewa. Pada saat jamuan di sebuah istana yang ada di Kayangan, para dewa berkumpul untuk menikmati hari momentum menuju keabadian dengan meminum segelas air amerta secara merata para dewa. Tapi jangan lupa, ada satu asura yang menyamar menjadi dewa, tetapi pandangan Dewa Chandra dan Dewa Surya itu tidak pernah terkelabui dan melaporkan kepada Dewa Wisnu bahwa ada satu asura yang menyamar menjadi dewa yang mulai meminum air amerta sampai di tenggorokannya. Akhirnya Dewa Wisnu dengan senjata cakra memenggal leher asura tersebut sehingga tubuhnya kemudian musnah, tinggal kepalanya melayang di angkasa menjadi Asura Kalah Rahu, sehingga sangat dendam kepada Dewa Chandra yaitu bulan dan Dewa Surya yaitu matahari. Pada hari-hari tertentu Kalah Rahu ini memakan Dewa Surya atau memakan Dewa Chandra atau bulan, sehingga kemudian karena lehernya terpotong maka bulan dan Surya ini pun keluar dari lehernya. Ini menjadi semacam adegan dari sebuah simbolik tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini semuanya berasal dari citra Samudra Mantana yang mulai digubah di Jawa ini, mulai familiar dan mulai menyebar di kalangan masyarakat Jawa ini, diduga sejak abad ke-10 Masehi era Empu Sindok. Diduga arsitektur yang bergaya pengadukan Samudra Mantana yang ditemukan di Sumber Jeding, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Jurejo, Kota Batu ini memiliki makna yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mendalam tentang sebuah peristiwa di abad ke-10 Masehi. Pemindahan masyarakat dan keluarga dekat raja serta para pejabat tinggi dan para brahmana utama menuju suatu lokasi yang sangat terlindungi, sangat makmur dan sangat indah, sebuah dataran tinggi yang berada saat ini secara administrasi berada di Kota Batu. Jadi Prasasti Sangguran ini tahun 928 Masehi ini sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Selain ditemukan candi pada masa kuno, sebenarnya penetapan candi ini juga
ini juga diiringi dengan pembuatan prasasti tentang peristiwa penetapan candi dan tanah-tanah sekitarnya. Namun seiring berjalannya waktu sampai hingga saat ini, setelah dilakukan ekskavasi tahap pertama, belum pernah ditemukan prasasti itu. Semoga kedepannya situs ini diperhatikan oleh pemerintah Kota Batu yang menggalakkan pariwisata dengan pembangunan pendopo-pendopo untuk mereka dari saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bali dan beberapa daerah yang melakukan ritual di lokasi ini, termasuk bagi mereka kalangan pelajar dan mahasiswa serta para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri yang melakukan penelitian. Ada tempat untuk bernaung dari terik matahari, hujan dan petir serta angin, dan ini membutuhkan perhatian dari kita semua termasuk pemerintah Kota Batu. Ini adalah potensi yang sangat besar kalau bisa memang diekskavasi secara komprehensif dan integral, serta kemudian direstorasi agar tahu bentuk, makna dan kesejarahannya di masa lalu seperti apa. Dan ini adalah potensi yang besar. Di bawah juga ada kolam untuk mandi anak-anak dan warga. Ini juga mengilhami anak-anak dan warga yang lain, terutama di kota-kota besar di Sidoarjo, di Surabaya ya, dan Malang ini, untuk menikmati, sekedar menikmati oksigen yang murni, oksigen yang tebal di lokasi ini. Semoga bermanfaat.